kita semua untuk kembali datang dalam hadirat Tuhan. Merenungkan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita semua, dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang saya kasihi, pernahkah kita merasakan hal ini dalam kehidupan kita? Kita menantikan sesuatu dengan begitu rindu dalam hidup kita. Entah itu sebuah janji promosi, entah itu mengenai janji kesembuhan untuk orang-orang yang kita cintai, entah mungkin rekonsiliasi dalam sebuah hubungan. Namun hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan yang datang justru adalah keheningan. Rasanya seperti kita menatap langit malam yang kelam dalam setiap hidup saudara dan saya. Berharap melihat bintang, saudari, tetapi yang ada hanya awan tebal. Dan hati kita mulai bertanya, apakah janji itu terlupakan? Apakah harapan itu hanya ilusi? Saudara, di tengah-tengah rasa lelah yang menanti itu, Natal bukan dengan teriakan gemuruh. Natal datang bukan dengan teriakan gemuruh. Bapak ibu saudari dikasih oleh Tuhan, tetapi dengan tangisan lemah seorang bayi di palungan. Dia adalah jawaban Allah atas setiap jeritan hati manusia yang sudah berabad-abad menanti. Saudara, Tuhan tidak lupa. Dia mengatakan janjiku tetap ya dan amin. Bapak ibu, di saat yang tepat, di tengah-tengah kegelapanmu, Yesus datang sendiri. Dan biarlah pada kesempatan saat hari ini, biarlah tangisan bayi di Bethlehem itu memecah setiap keheningan, keputusasaan dalam setiap hidup saudara dan saya. Di dunia kita hari ini, kata hope atau pengharapan seringkali terasa tipis, terasa rapuh, seperti baterai ponsel yang tinggal 1%. Kita berusaha mati-matian menghemat pengharapan itu untuk hal-hal besar dalam hidup kita semua. Kita berharap ekonomi membaik, kita berharap anak-anak kita selamat dari setiap pergaulan-pergaulan mereka. Kita berharap diagnosis dokter itu salah dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali yang kita andalkan adalah harapan versi kita sendiri. Seperti kita doa yang kita tuliskan sendiri. Lalu kemudian kita meminta Tuhan untuk menandatangani setiap doa-doa kita semua itu. Lalu Natal datang dan berkata, stop. Pengharapan sejati tidak berasal dari setiap usulan-usulan saudara dan saya, tetapi dari kedatangan Kristus. Bapak ibu, saudara-saudari, Christmas hope bukanlah kita yang berhasil membujuk Tuhan untuk mengikuti rencana kita. Tetapi Christmas hope ini adalah Tuhan yang masuk ke dalam setiap kekacauan dunia kita, kekacauan kehidupan kita, membawa setiap rencananya yang jauh lebih indah. Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika hari ini hatimu telah lelah karena memikul setiap harapan-harapan yang patah, ingatlah baik-baik bahwa Natal adalah undangan untuk meletakkannya dan menerima sebuah pengharapan ya di dalam setiap pribadi Yesus Kristus. Bapak ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua. Ada seorang kakek yang sangat ketat, sangat serius hidupnya. Satu hari cucu kesayangannya yang berusia 5 tahun, saudari dikasih oleh Tuhan, ingin memberinya hadiah. Si cucu gak punya uang, jadi cucu itu mengambil kertas, menggambar dengan krayon sebuah gambar yang sangat abstrak. Ya Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan, hanya coretan-coretan warna-warna dan lain sebagainya. Ada coretan merah, ada coretan kuning, ya bentuk-bentuknya tidak karuan. Ya karena masih umur 5 tahun, saudari dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian dengan bangga cucu ini memberikannya kepada kakeknya dan berkata, "Kek, opa, ini hadiah untuk kakek. Ini hadiah untuk opa." Ini gambar kakek lagi naik kuda merah, padahal nggak ada kudanya di situ Bapak Ibu saudari, karena gambarnya sangat abstrak. Lalu kemudian sang kakek yang biasanya penuh dengan keseriusan, aturan dan lain sebagainya, mendadak hatinya dia bersuka cita. Dia tidak melihat coretan yang acak itu. Dia melihat niat hati si cucu itu. Dia melihat cinta di balik setiap gambar yang sudah dibuat cucunya. Lalu kemudian dengan air mata berlinang, dia memeluk cucunya erat-erat dan berkata, "Ini adalah hadiah terindah yang pernah kakek terima." Lalu dia memeluk cucunya. Saudara, lalu setiap bingkai ataupun setiap gambar itu dia bingkai.
dan mengganti setiap foto-foto yang baik di ruang tamunya dengan foto ataupun hadiah daripada cucunya ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kadang kita merasa hidup kita seperti gambar coret-coretan yang berantakan. Kita merasa tidak cukup baik, iman kita abstrak, dan kita tidak punya hadiah mewah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Natal mengajarkan satu hal yang ajaib. Allah Bapa kita bukan seperti kakek yang galak itu ataupun yang serius. Melalui Yesus dia justru melihat coretan-coretan hidup kita. Melihat kekacauan-kekacauan, kegagalan-kegagalan, ketidaksempurnaan. Dan dia berkata, aku melihat hatimu anakku. Aku melihat niat dan usahamu. Ini berharga di mataku. Dia begitu rindu menyambut kita, sehingga dia mengirimkan putranya untuk membingkai hidup kita dalam kasih karunia-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pengharapan Natal itu seperti itu. Tuhan menerima kita bukan karena kita sudah sempurna dalam setiap hidup saudara dan saya, tetapi karena Dia sudah memutuskan untuk mengasihi saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar pada kesempatan saat hari ini di dalam program Christmas Rally setiap Sabtu ini selama bulan Natal. Saudara, mari bersama-sama. Ada harapan di dalam Natal, Christmas hope. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan dan pencarian akan makna hidup, Natal bukan sekedar, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai perayaan ritual tahunan, tetapi Natal datang sebagai pengingat akan janji Allah yang teguh. Banyak orang mengidentikan hope atau pengharapan dengan angan-angan atau keinginan-keinginan yang belum tentu, belum pasti. Tetapi pengharapan Natal, Christmas hope, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingin mengingatkan kita semua bahwa ada kepastian yang berdasarkan pada karakter maupun janji Allah yang setia dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka Christmas hope adalah pengharapan yang berdiri kokoh di atas realitas kelahiran Yesus Kristus yang mengubah mungkin menjadi pasti, yang mengubah kemungkinan menjadi kepastian, dan mengubah setiap kegelapan menjadi fajar terang keselamatan dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita telusuri bersama-sama 3 pilar pengharapan Natal ini melalui lensa kitab suci yang kita percaya di dalam Alkitab. Bapak, Ibu, pilar yang pertama di dalam pengharapan Natal ini, mari sama-sama kita belajar, yaitu pengharapan yang berdiri di atas janji Allah. Saudara, inilah pilar yang pertama, ya, ada pengharapan yang berdiri di atas janji Allah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kelahiran Yesus bukanlah sebuah kecelakaan sejarah, tetapi penggenapan ratusan tahun nubuatan sebelumnya. Di Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 sampai 6, di sana tertulis, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, dan seterusnya. Yang ditulis sekitar 700 sebelum Masehi. Saudara, itu memberikan detail yang luar biasa tentang identitas dan misi Sang Mesias di dalam kehidupan ini. Ini menunjukkan bahwa pengharapan kita bukanlah sesuatu yang abstrak, tetapi memiliki fondasi historis, memiliki fondasi teologis yang konkret dalam setiap rencana penebusan Allah dalam setiap kehidupan manusia. Saudara, inilah nubuatan mesianik yang sudah Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan dari 700 sebelum Masehi. 700 sebelum Masehi. Saudara, di dalam Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 5, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menulis demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Saudara, di sini ada kegenapan waktu. Di sana dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Kata genap waktunya, fullness of time,
Ini menunjukkan kedaulatan Allah dalam sejarah manusia. Ini menunjukkan kedaulatan Allah dalam sejarah peristiwa-peristiwa dunia. Bahkan di titik yang paling gelap dan tepat pada waktunya, Allah itu bertindak dalam setiap kehidupan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, maka pengharapan Natal mengajarkan kita bahwa Allah tidak pernah terlambat. Amin. Allah tidak pernah terlambat. Dia selalu bekerja menurut waktunya. Dia selalu bekerja menurut caranya yang sempurna dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, kita belajar dari seorang yang bernama Simeon maupun Hana di dalam Lukas pasal 2 ayat 25. Saudara, mereka hidup dalam penantian dan pengharapan akan penghiburan bagi Israel dalam setiap hidup mereka pada saat itu. Saudara, pengharapan mereka baik Simeon, baik Hana, mereka aktif. Pengharapan mereka aktif. Mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka melayani di bait Allah dalam setiap hidup mereka dan berdasar pada janji Allah. Jadi saat mereka melihat bayi Yesus pada saat itu, mereka tahu janji itu telah digenapi dan pengharapan mereka menjadi kenyataan di dalam setiap kehidupan Simeon dan Hana. Saudara, kita dapat memaknai pada bagian yang pertama, ya, pengharapan yang berdiri di atas janji Allah. Saudara, makna yang pertama kita bisa ambil dalam setiap hidup kita semua. Pengharapan sejati itu adalah kepastian, bukan hanya keinginan. Pengharapan sejati itu adalah kepastian, bukan hanya sekedar keinginan. Saudara, inilah saudari expectation atau harapan yang confidence, harapan yang pasti, harapan yang penuh dengan percaya diri. Kita berharap karena Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Amin. Kita berharap akan setiap pengharapan sejati ini karena Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Ibrani pasal 10 ayat 23. Saya bacakan buat kita semua. Ibrani pasal 10 ayat 23. Bapak Ibu Saudari, demikian firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, perhatikan baik-baik di dalam Ibrani 10. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya setia. Kita berharap karena Allah yang berjanji. Dia adalah Allah yang setia. Maka pengharapan sejati dalam setiap kehidupan orang-orang percaya kepada Allah adalah pengharapan, Bapak Ibu Saudari, yang penuh dengan kepastian dalam setiap hidup saudara. Yang penuh dengan kepastian. Ini pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil dari bagian yang pertama. Pengharapan yang berdiri di atas janji Allah dalam setiap hidup saudara. Pemaknaan yang kedua yang bisa kita ambil, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kalian semua. Allah adalah Allah yang berinisiatif. Saudara, pengharapan Natal itu berasal daripada Allah. Berasal daripada Dia. Kita tidak mencari Dia dalam setiap hidup kita semua. Tetapi Dia sendiri yang datang mencari saudara dan saya. Dia yang datang mencari kita semua. Dalam kelemahan seorang bayi, saudara, ini adalah kabar baik bagi yang merasa hilang, bagi yang merasa jauh dalam setiap hidup saudara. Allah sendiri yang berinisiatif. Ya Bapak Ibu Saudari, maka pengharapan Natal sekali lagi berasal daripada Allah. Karena Dia yang mencari kita semua, bukan kita yang mencari Allah. Saudara, inilah pemaknaan yang kedua dalam setiap hidup saudara. Selain pengharapan sejati adalah kepastian dalam setiap hidup orang-orang percaya, saudara, Allah adalah Allah yang berinisiatif dalam kehidupan kita semua. Dan yang ketiga, rencana Allah tidak dapat digagalkan. Rencana Allah tidak dapat digagalkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, di tengah-tengah kegelapan politik Herodes pada saat itu, ya,
Mungkin juga Maria dan Yusuf ada di tengah-tengah garis kemiskinan pada saat itu. Atau mungkin ada kesibukan dunia di penginapan, ya. Tetapi itu semua tidak bisa menghentikan rencana Allah. Ini memberikan ketenangan di tengah-tengah kekacauan hidup kita semua. Bahwa apapun yang terjadi dinamika di dalam setiap kehidupan manusia, rencana Allah tidak dapat digagalkan. Bapak, Ibu, Saudari. Saudara, bayangkan seorang papa yang berjanji akan pulang tepat pada hari ulang tahun anaknya. Ya, dari tugas panjang di luar negeri, Bapak, Ibu, Saudari, si anak menandai kalendernya. Ya, si anak membersihkan rumah sebelum papanya pulang. Ya, H-1, H-2, anaknya ini rapikan rumah dan menyiapkan hadiah buat papanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengharapan anak itu bukan khayalan. Ya, di dalam setiap kehidupannya. Pengharapan anak itu bukan khayalan, tetapi berdasar pada karakter papanya yang selalu menepati janji. Ya, ada kabar yang telah diterima oleh anak ini. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Natal adalah saat sang papa itu tepat waktu. Untuk apa, Bapak, Ibu, Saudari? Untuk pulang ke dunia. Untuk ada bersama-sama dengan kita. Persis seperti yang dijanjikannya lewat para nabi. Saudara, maka peganglah janji Allah di tengah-tengah situasi yang sulit dalam hidup saudara. Ketika keadaan terlihat mustahil, ingatlah janji-janji Allah ya di dalam setiap firman Tuhan. Misalkan Yeremia 29 ayat 11, ya saudara dikasih oleh Tuhan. Atau saudara jadilah seperti Simeon yang berpegang pada janji Roh Kudus dalam setiap hidupnya. Peganglah janji Allah di masa-masa yang sulit. Saudara juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupanmu. Hiduplah dengan perspektif kekal. Lihatlah masalahmu dari lensa kegenapan waktu Allah. Apa yang tampak seperti keterlambatan dalam hidup saudara dan saya, itu bisa jadi persiapan. Ya, persiapan dari Allah untuk sesuatu yang lebih besar dalam setiap kehidupan kita semua. Hiduplah dengan perspektif kekal. Yang tadi saudara diingatkan, peganglah janji Allah di saat-saat yang sulit. Ketika keadaan terlihat mustahil, tetap ingatlah janji-janji Allah dalam firman-Nya. Saudara, hiduplah dalam perspektif kekal. Dan saudara bisa mengaplikasikan dalam hidup saudara. Sampai nanti saudara dikasih oleh Tuhan, sampaikan pengharapan itu. Sampaikan pengharapan itu. Seperti Hana yang akhirnya memberitakan tentang anak itu. Kita dipanggil untuk membagikan dasar pengharapan kita kepada dunia yang putus asa. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 1 Petrus pasal 3 ayat 15, demikian firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga dengan kita. Sampaikanlah pengharapan itu. Beritakanlah dasar pengharapan kita kepada dunia yang sedang putus asa ini. Saudara, inilah yang pertama saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan baik-baik di dalam setiap hidup saudara. Maka kita pada bagian yang pertama ini, pengharapan kita didasarkan kepada janji Allah. Pengharapan yang sabar menanti dalam hidup saudara. Ini janji tentang Mesias yang harus ditunggu oleh bangsa itu ratusan tahun untuk digenapi. Dan ini mengajarkan kita bahwa pengharapan yang alkitabiah itu bersifat aktif. Bersifat sabar, bukan pasif dan gegabah. Karena Allah bekerja, Bapak, Ibu, Saudari, dalam masanya, dalam waktu-waktunya, ya, dan menghasilkan buah yang terbaik dalam setiap hidup kita semua. Maka bersabarlah menanti dalam setiap pengharapan-pengharapanmu. Saudara yang terkasih, Abraham, ia adalah bapa orang beriman. Abraham adalah bapa orang beriman. Dia penuh dengan harapan, dia percaya akan janji mengenai keturunan dalam setiap kehidupannya. Sekalipun secara manusia tidak ada harapan di dalam setiap kehidupan Abraham. Karena dia bersama istrinya pada saat itu sudah tua. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Natal adalah puncak penggenapan janji Allah kepada Abraham. Kok bisa? Ya, bisa.
Saudara, dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga, saudara, Abraham mendapatkan janji bahwa melalui keturunannya semua bangsa di bumi akan diberkati. Saudara, lewat setiap kehidupan Abraham, ya Bapak Ibu Saudari, kita diingatkan bahwa Natal adalah puncak janji Allah kepada Abraham, di mana Kristus diberikan kepada kita semua, dan lewat keturunan Abraham, khususnya Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudari, semua bangsa di bumi akan diberkati. Amin Bapak Ibu Saudari, melalui Yesus Kristus. Saudara harus memahami hal ini dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, ini bagian yang pertama, sehingga saudara dapat memahami pengharapan Natal di dalam setiap kehidupan kita tidak perlu diragukan. Saudara, ini yang pertama dalam kehidupan kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap hidup saudara dan saya, mari, itulah pilar yang pertama. Pilar yang kedua, mengenai pengharapan Natal ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar bahwa pengharapan yang menyala itu ada di tengah-tengah realitas kelam dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu perhatikan, pengharapan yang ada di dalam setiap kehidupan manusia pada saat itu ada di tengah-tengah realitas kelam. Bapak Ibu Saudara, saudara, kalau kita belajar konteks kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dia lahir bukan di istana, tetapi di sebuah kandang patne. Ya, dia dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Kata palungan dalam bahasa Yunaninya adalah patne. Ya Bapak Ibu Saudari, itu adalah tempat makan hewan. Tempat makan hewan. Yang artinya ini adalah simbol keterbatasan. Simbol dari kemiskinan. Simbol dari kerendahan yang ekstrim pada saat itu. Tetapi pengharapan Allah justru bersinar paling terang di tempat yang paling gelap, yang tidak terduga, dan yang paling membutuhkan. Saudara yang terkasih, maka pengharapan itu yang ada dan menyala di tengah-tengah realitas kelam kehidupan manusia. Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang keempat sampai 5, di dalam Yesus, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu, ingat baik-baik, tidak menguasainya. Kegelapan tidak menguasainya. Saudara, kata menguasainya kateleban, ya, katelaben. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata menguasainya dalam bahasa Yunaninya adalah katelaben. Itu juga bisa berarti memahami, ya, atau mengatasi. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi kegelapan atau dosa maupun penderitaan maut dalam setiap kehidupan manusia tidak dapat mengatasi atau memahami terang itu. Saudara, pengharapan Natal adalah terang yang tak terkalahkan, yang bisa menyinari setiap kegelapan itu. Manusia yang tadinya hidup di dalam dosa, manusia yang hidup di dalam penderitaan, manusia yang hidup karena ketakutan akan maut di dalam setiap kehidupannya. Maka Bapak Ibu Saudari, di dalam Yesus Kristus, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 5, ingat baik-baik, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, ya, satu ketika di dalam Lukas pasal 2 ayat 8, Bapak Ibu Saudari, ada kisah para gembala di sana. Para gembala pada saat itu adalah kelompok masyarakat yang mungkin sering dipandang rendah dan tidak terpelajar oleh orang-orang pada saat itu. Namun justru kepada merekalah kabar sukacita besar pertama kali diumumkan. Mereka hidup yang tadinya di dalam kegelapan. Mereka harus menjagai malam, Bapak Ibu Saudari, karena harus menggembalakan domba. Tetapi Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, itu disinari oleh terang kemuliaan Tuhan pada saat itu. Dan mereka merespon dalam setiap hidup mereka. Mereka percaya, mereka menjumpai dan memuliakan Allah. Mereka datang kepada bayi Yesus itu dalam setiap kehidupan para gembala pada saat itu. Saudara, ingatlah baik-baik, pada bagian yang kedua ini saudara diingatkan, ada pengharapan yang menyala di tengah-tengah realitas kelam dalam kehidupan manusia. Saudara, pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil pada bagian yang kedua di dalam setiap hidup saudara. Saudara, Allah itu berpihak kepada yang lemah dan terpinggirkan. Allah itu berpihak kepada yang lemah, ya, kepada yang terpinggirkan. Maka pengharapan Natal
adalah pengharapan yang inklusif, terutama bagi mereka yang merasa tidak layak, bagi mereka yang merasa tersingkir atau hidup di dalam setiap kandang tanda kutip masalah-masalah kita semua. Allah berpihak kepada yang lemah dan yang terpinggirkan. Saudara, inilah makna yang pertama yang saudara bisa ambil di dalam setiap hidup saudara pada bagian yang kedua. Pengharapan itu ada di tengah-tengah realitas kelam dalam setiap kehidupan kita semua. Ingat ya, Allah berpihak kepada yang lemah dan terpinggirkan. Saudara, yang kedua, terang itu paling dibutuhkan di tempat yang paling gelap. Bapak Ibu, kehadiran Kristus justru paling bermakna di saat dan tempat di mana kita paling merasa hancur dalam setiap hidup kita semua. Dia adalah Allah Immanuel. Dia Allah yang menyertai kita di dalam setiap kegelapan-kegelapan kehidupan kita sebagai manusia. Maka terang itu paling dibutuhkan ketika saudara ada di tempat-tempat yang paling gelap pun, ya, sekalipun di dalam setiap hidupmu kamu ada di tempat-tempat yang gelap itu, maka kalian semua membutuhkan terang daripada Yesus Kristus dalam setiap hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, maka terang itu dibutuhkan. Saudara, Kristus itu dibutuhkan. Kehadiran Kristus justru paling bermakna di saat-saat saudara dan saya mengalami hal-hal yang paling menyakitkan, mungkin paling hancur, mungkin ada di titik terendah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mari kita bersama-sama belajar di dalam setiap kehidupan kita semua ya. Saudara, inilah pemaknaan yang kedua. Selain Allah berpihak pada yang lemah dan terpinggirkan, ya, terang paling dibutuhkan di tempat-tempat yang gelap. Dan yang ketiga, saudara, kegelapan itu bukan kata akhir dalam setiap hidupmu. Kegelapan itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukanlah cerita akhir atau akhir cerita dalam setiap hidup saudara. Kematian, penyakit, pengkhianatan, kegagalan-kegagalan dalam setiap hidup kita semua, itu bukanlah akhir cerita setiap hidup saudara dan saya. Biarlah terang Natal menjamin bahwa kasih dan kuasa Allah akan menang dalam setiap hidup saudara. Kasih dan kuasa Allah akan menang dalam setiap kehidupan orang-orang yang membutuhkan terang itu. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan saudara dan saya, ya, percayalah kepada terang Kristus. Percayalah kepada kelahiran Yesus Kristus yang rindu menyelamatkan setiap hidupmu dan hidupku. Saudara, ada seorang anak yang sangat takut gelap. Papanya memberinya senter kecil dan berkata, "Nak, senter ini tidak bisa mengusir semua gelap yang ada di kamarmu, tetapi dia akan menerangi jalanmu ke tempat tidur," kata papanya sama si anak. Lalu kemudian si anak pun memberanikan diri dengan memegang senter itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dan dia akhirnya sampai ke tempat tidurnya. Karena senter itu menerangi jalannya ke tempat tidur, tetapi tidak menerangi seluruh kamar, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, demikian juga dengan Kristus. Dia mungkin tidak langsung menghilangkan semua kegelapan di dalam setiap hidup kita semua, tetapi dia memberikan terang untuk kita melangkah dengan aman, untuk kita percaya menuju masa depan yang dijanjikan Yesus Kristus kepada setiap kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, maka ayo saya mau mengajak kita semua, jangan malu ya, jangan malu dengan setiap kandang dalam setiap kehidupanmu, tanda kutip ya Bapak Ibu Saudara. Jangan malu dengan kandangmu. Hadapilah kelemahanmu. Hadapilah setiap kegagalan, keadaan rendah hatimu dengan membawa semuanya kepada terang itu. Di dalam Yesus, maka palungan bisa menjadi tempat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Jangan malu. Saudara, saudara juga bisa mengaplikasikan dalam setiap hidup saudara. Tetaplah ya, jadilah pembawa terang seperti bintang dan para malaikat yang menuntun orang-orang kepada Kristus. Biarlah hidup kita ya terus memantulkan terang Kristus melalui setiap kebaikan-kebaikan yang saudara tabur dalam setiap hidup saudara. Ya, saudara tetap memiliki sukacita walaupun orang tidak menghargai setiap hidup saudara. Saudara tetap melayani kepada mereka-mereka yang berkekurangan dalam setiap hidup saudara. Jadilah pembawa terang dalam kehidupanmu. Ya, sama seperti bintang dan para malaikat yang menuntun orang-orang kepada Kristus pada saat itu. Saudara juga bisa mengaplikasikan
melakukan di dalam setiap kehidupan saudara secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Percayalah, di tengah malam dalam setiap hidup saudara, ketika situasi hidup terasa seperti malam yang kelam dalam kehidupanmu, ingatlah para gembala. Kabar baiknya justru datang pada malam itu kepada setiap gembala-gembala itu. Saudara, tetaplah berjaga-jaga, tetaplah belajar mendengar suara Tuhan dalam setiap malam kelam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah yang kedua, ya, atau bagian yang kedua saya mengingatkan mengenai Christmas hope, ya, saudara, mengenai pengharapan Natal yang seharusnya tidak perlu saudara dan saya ragukan kembali. Saudara belajar pada poin yang kedua, pengharapan itu menyala di tengah-tengah realitas kelam kehidupan kita semua. Dan yang ketiga, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pengharapan itu mengubah identitas dan masa depan kita semua. Pengharapan Natal itu mengubah identitas dan masa depan saudara dan saya. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudari, dan Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23, di sana dipaparkan nama-nama Mesias. Dikatakan penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Yesus yang artinya Yahweh menyelamatkan, Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara, itu semua tertulis di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima dan Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai 23. Saudara, nama-nama ini bukan gelar kosong, tetapi mereka ataupun nama-nama ini menyatakan identitas dan misi daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dengan datangnya Yesus, hubungan kita dengan Allah itu dipulihkan. Hubungan saudara dan saya dipulihkan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, kita diselamatkan dari dosa dalam setiap hidup saudara. Ya, oleh Yesus saudara dan saya diselamatkan dari dosa. Lalu kemudian kita tidak akan pernah sendirian lagi di dalam setiap kehidupan saudara. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, yang setuju katakan amin dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan biarlah Bapak Ibu Saudari, kita percaya dalam setiap hidup kita semua. Saudara, dengan datangnya Yesus, dengan kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu, saudara, hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Kita diselamatkan dari dosa oleh karena Yesus. Dan kita tidak pernah sendirian lagi karena Dia Immanuel. Dia Allah beserta dengan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saudara, ada kelahiran baru bagi umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran Yesus di Bethlehem itu membuka jalan. Membuka jalan bagi setiap kelahiran baru, bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Maka pengharapan Natal adalah pengharapan untuk identitas yang baru. Ya, yang tadinya kita musuh-musuh Allah, tetapi saudari dikasihi oleh Tuhan, oleh karena Kristus lahir bagi kita semua, oleh karena Kristus mati dan bangkit bagi kita semua, saudara, maka pengharapan Natal itu adalah pengharapan untuk identitas yang baru. Dari yang tadinya musuh menjadi anak-anak Allah. Yang setuju katakan amin. Saudara, belajarlah dari Maria. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Ya, bahkan sampai ayat 55 kalau saudara membaca ya kisah Maria ini. Identitas Maria itu berubah dari perempuan yang biasa menjadi ibu daripada Tuhan Yesus. Saudara, ini membawa resiko sosial yang besar dalam setiap kehidupan Maria. Kenapa? Karena dia hamil sebelum menikah. Ya Bapak Ibu Saudari. Namun karena ia percaya pada janji Allah, dia mengatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saudara, Maria merangkul identitas dan tujuan baru dengan sukacita di dalam setiap hidupannya. Dia memuji Allah sebagai sang sumber harapannya ataupun pengharapannya. Maka di bagian yang ketiga ini, Bapak Ibu Saudari, ada pengharapan Natal yang mengubah identitas dan masa depan setiap anak-anaknya. Kita dapat maknai dalam setiap kehidupan kita semua. Pengharapan itu memberi identitas baru. Di dalam Yesus kita bukan lagi orang-orang yang terhilang dan terkutuk,
tetapi anak-anak Allah yang dikasihi, anak-anak Allah yang memiliki warisan kekal. Amin Bapak Ibu Saudari. Inilah pengharapan kita kepada Kristus. Saudara, pengharapan ini memberi kita identitas baru di dalam setiap hidup saudara. Saudara bukan anak-anak yang terhilang lagi. Saudara dan saya anak-anak yang dikasihi Allah. Anak-anak yang telah ditemukan kembali oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dan saudara memiliki warisan kekal bersama dengan Yesus Kristus dalam setiap hidup saudara. Lalu pemaknaan yang kedua, saudara bisa memaknai hal ini ya dalam setiap kehidupan kalian semua. Pengharapan Natal itu memberikan tujuan hidup. Selain memberi identitas baru, pengharapan Natal juga memberikan tujuan hidup. Seperti Maria yang dipakai dalam rencana besar Allah. Kita pun Bapak Ibu Saudari akan menemukan setiap makna dan misi kehidupan kita masing-masing di dalam setiap hidup saudara dan saya untuk membawa damai, untuk membawa rekonsiliasi. Maka pengharapan Natal di dalam setiap kehidupan kita semua, saudara ingatlah baik-baik, itu memberikan tujuan hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Allah memiliki rencana besar bagi setiap hidup kita semua. Sehingga saudara dapat menemukan makna dan misi hidup saudara di dalam misi Kristus. Untuk membawa damai sekali lagi dan rekonsiliasi terhadap dunia ini. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi pengharapan Natal itu memberikan identitas baru. Pengharapan Natal itu memberikan saudara tujuan hidup. Dan pengharapan Natal itu yang ketiga, saudara bersifat personal. Dan tentunya bersifat komunal secara bersama-sama. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 dikatakan, bagimu ia telah lahir juru selamat yang adalah Kristus Tuhan. Saudara, pengharapan ini mengubah kehidupan pribadi kita. Dan tentunya juga memanggil kita menjadi komunitas yang ada di tengah-tengah pengharapan. Yaitu gereja. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya supaya saudara tahu. Ada pengharapan yang dapat mengubah setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Sehingga saudara menjadi anak-anak Allah yang ada di dalam setiap komunitas-komunitas gereja. Ya Bapak Ibu Saudari, ya untuk menjadi harapan bagi dunia. Gereja itu dihadirkan untuk menjadi harapan bagi dunia ini. Supaya orang-orang boleh datang kepada pribadi Yesus Kristus dan percaya kepada Yesus Kristus sang terang itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mau mengajak kita semua, ayo hidupilah sesuai dengan identitas barumu. Hiduplah sesuai dengan identitas baru saudara dan saya. Sebagai anak Allah, hiduplah di dalam kekudusan, hiduplah di dalam kasih, hiduplah di dalam keberanian. Jangan lagi membawa label masa lalumu dalam setiap hidup saudara. Hiduplah sesuai dengan identitas barumu. Ya, saudara bisa aplikasikan dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara bisa menyanyikan nyanyian pujian seperti Maria. Di tengah-tengah ketidakpastian, saudara, pujian adalah pernyataan iman. Ya, saudara buatlah pernyataan imanmu. Ya secara pribadi dengan mengucap syukur atas setiap pekerjaan Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Seperti Maria memuji Allah dalam setiap kehidupannya di tengah-tengah ketidakpastian. Mungkin dia cemas, mungkin dia juga takut, khawatir. Nanti gimana ya, siapa yang menjadi papanya dan lain sebagainya. Ya, saudara, resikonya pada saat itu saudari bisa mengalami kematian. Karena dia bisa dirajam oleh dirajam batu dalam setiap hidupnya. Tetapi Maria tetap menyanyikan pujian bagi Allah dalam setiap kehidupannya. Dia tetap mengucap syukur atas setiap pekerjaan Allah dalam setiap kehidupannya. Demikian juga dengan kita. Saudara, mari jadilah agen perubahan. Bawalah pesan Natal ini bagi setiap saudara dan saya. Pesan rekonsiliasi dalam setiap kehidupanmu dan keluarga besarmu. Ada damai sejahtera ke dalam setiap hubungan-hubungan yang sudah rusak. Setiap komunitas-komunitas yang terpecah. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan biar saudara bawa pesan damai sejahtera ini kepada setiap hati-hati yang sedang terluka. Bapak Ibu, kita adalah duta dari Raja Damai itu. Maka Bapak Ibu Saudari, jadilah orang-orang Kristen yang membawa damai dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadilah orang-orang Kristen yang membawa damai dimanapun kita berada dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, pengharapan itu memerdekakan. Pengharapan yang mengubah identitas itu memerdekakan. Ketika saudara ada identitas baru sebagai anak Allah, itu bukanlah beban atau belenggu baru dalam hidup saudara.
Sebaliknya itu adalah kemerdekaan sejati dari kuasa dosa, dari rasa takut. Saudara, kita tidak lagi hidup untuk menyenangkan dunia atau dikuasai masa lalu setiap kehidupan saudara dan saya, tetapi untuk hidup dalam kasih dan tujuan Sang Bapa. Ya, sebelum saya memulai live ini tadi di feed saya sedikit ada testimoni seorang perempuan. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika saya buka ya TikTok Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari, saya nggak tahu di IG apa di TikTok, kayaknya sih di TikTok ya. Bapak Ibu Saudari, dia sampaikan dulu dia adalah wanita yang seperti ini. Ketika dia ada di Bali, ya dia mabuk-mabukan, dia begini, dia begitu dan lain sebagainya. Hidup di dalam dosa intinya Bapak Ibu Saudari. Tetapi saat itu dia mengalami Kristus sang terang itu dalam setiap hidupannya. Akhirnya dia meninggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa masa lalunya. Ya Bapak Ibu Saudari, walaupun resikonya ada beberapa waktu ya lamanya ya mungkin 1-2 tahun lamanya dia tidak punya uang dalam setiap kehidupannya karena dia harus meninggalkan dunia malam pada saat itu Bapak Ibu Saudari. Tetapi dia tahu saudara, hidupnya bukan untuk menyenangkan dunia lagi dan dikuasai masa lalu, ya tetapi untuk hidup di dalam kasih dan tujuan Sang Bapa. Saya lupa namanya Bapak Ibu Saudari ya. Tetapi itu baru pas saya pengen live lalu kemudian saya lihat, ya saya nggak lihat semua kesaksiannya, tetapi ya secara kesimpulannya seperti yang saya sampaikan itu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Maka pengharapan yang mengubah identitas itu sekali lagi adalah pengharapan yang memerdekakan. Saudara, demikian juga dengan kita. Ya kita belajar ketika saudara sudah menerima terang itu. Bapak Ibu, kita hidup bukan untuk menyenangkan dunia atau dikuasai oleh masa lalu yang membuat saudara terluka, membuat saudara mengalami kegagalan demi kegagalan. Saudara, kita semua hidup, biarlah hidup kita semua hidup di dalam kasih. Hidup di dalam tujuan Sang Bapa, supaya saudara terus memperoleh menerima kasih itu setiap hari. Sehingga saudara disegarkan, dipuaskan setiap waktu di dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Saudara, di dalam Lukas pasal 19 ada seorang yang bernama Zakheus. Meskipun bukan tokoh dalam cerita Natal, Bapak Ibu Saudari, dia adalah buah dari misi Natal. Bapak Ibu, pertemuannya dengan Yesus itu mengubah identitasnya dari seorang pemungut cukai yang dikucilkan pada saat itu menjadi anak Abraham yang diselamatkan dan direstorasi hidupnya, diubah hidupnya. Saudara, perjumpaan Zakheus dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudari, sang pengharapan itu langsung mengubah cara hidup dan relasinya, mindsetnya diubah. Bahkan setiap kehidupannya, 50% yang terbaik dari setiap hidupnya dia berikan kepada Tuhan. Hartanya dia berikan. Bapak Ibu Saudari, dia memberikan kepada setiap orang-orang miskin. Ya, ada orang-orang yang mungkin pernah dia tanda kutip ya Bapak Ibu Saudari, dia pajaki, lalu kemudian dia kembalikan beberapa kali lipat dalam setiap kehidupannya. Itulah pertobatan dari Zakheus ketika bertemu dengan ya sang pengharapan itu, yaitu Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mau mengajak kita semua. Biarlah saudara dan saya mengingat ya, mengingat kesetiaan Allah pada janjinya, melihat terangnya di masa-masa yang gelap di dalam setiap hidup saudara. Dan biarlah saudara juga mengukuhkan identitasmu sebagai anak yang dikasihi dan dipelihara oleh Bapa dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Christmas Hope bukanlah sekedar perasaan hangat di musim liburan, tetapi Christmas Hope adalah anchor Bapak Ibu Saudari, adalah jangkar yang kokoh. Karena apa? Karena dia berdiri pada janji Allah yang tidak pernah gagal di dalam setiap hidupnya. Di laut badai kehidupannya, jangkarnya akan tertancap kuat Bapak Ibu Saudari, karena ada di dalam setiap tahta Allah. Maka Bapak Ibu Saudari, Christmas Hope bukanlah sekedar perasaan hangat, tetapi Christmas Hope adalah jangkar yang kokoh bagi setiap jiwamu. Christmas Hope, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, adalah fajar yang pasti, yang menyingsing setelah malam yang paling panjang. Tidak peduli seberapa gelap malam kehidupan saudara, malam-malam kelam kehidupanmu dan kehidupanku, percayalah, fajar di dalam setiap hidupmu sudah ditetapkan. Ya, itu merupakan fajar yang pasti ketika saudara menjadikan Tuhan Yesus sebagai jangkar dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara,
Dan saudara diingatkan lewat Christmas Hope pada kesempatan saat hari ini. Saudara dapat menggunakan nama baru yang diberikan di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-17. Saudara, yang menyatakan siapa kita sebenarnya di dalam Kristus. Kita sudah diselamatkan. Kita dikasihi dan kita tidak pernah sendiri dalam setiap kehidupan kita semua. Saat hari ini, malam hari ini mungkin saudara nontonnya malam, pagi, siang, sore dan lain sebagainya. Ya, di waktu-waktu tertentu dalam setiap hidup saudara. Saat hari ini mungkin ada di antara kita yang masih hidup dalam kandang rasa bersalah. Dalam kegelapan, dalam keputusasaan, dalam penantian-penantian yang melelahkan dalam setiap hidup kita semua. Datanglah kepada palungan itu. Lihatlah bayi yang adalah raja semesta itu saat ini. Ya bukan bayi lagi, tetapi dia sudah menjadi raja semesta dalam setiap hidup kita semua. Terimalah Yesus. Dialah Immanuel yang telah datang. Allah yang beserta dengan kita. Allah yang mencari dan menyelamatkan kita semua. Pengharapan itu bernama Yesus Kristus. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka pengharapan Natal saudara gak perlu ragukan lagi dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk Natal yang kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pengharapan kami yang hidup di tengah-tengah dunia yang rapuh. Teguhkanlah hati kami dengan kepastian janjimu dalam hidup kami semua. Di tempat-tempat kami yang paling gelap, sinarilah dengan kehadiranmu dan ubahlah hidup kami sepenuhnya. Agar kami dapat membawa terang dan pengharapan sejati ini kepada semua orang. Tuhan, terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami. Dan biarlah Bapa kami yang penuh dengan kasih. Kami bersyukur dengan air mata atas setiap kasih-Mu yang tak terselami dalam hidup kami. Malam hari ini di dalam tatamu ya Tuhan, kami mengakui seringkali kami telah mengganti setiap pengharapan-pengharapan sejati di dalam setiap kehidupan kami di dalam Yesus dengan harapan-harapan dunia yang palsu dan yang rapuh ini. Kami telah mencari terang di tempat yang salah dan mencoba mengubah identitas kami dengan usaha-usaha kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus pada kesempatan saat hari ini. Sekarang oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami meletakkan semua beban, setiap kegagalan, setiap rasa malu kami di palungan kasih karunia-Mu dalam setiap hidup kami. Kami menyerahkan setiap kendali hidup kami. Kami menyerahkan setiap masa lalu yang kelam, masa kini mungkin yang sedang bingung dalam hidup kami, dan masa depan yang sedang tak pasti dalam setiap kehidupan kami. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, yang berdaulat, memegang setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Masuklah ke dalam setiap kegelapan hati kami. Jadilah terang yang tak terkalahkan. Kami patahkan setiap rantai. Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Pulihkanlah setiap impian-impian yang patah. Dan pada kesempatan saat hari ini kami menyatakan hidup kami bukan lagi milik kami sendiri, tetapi milik-Mu sepenuhnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pakailah kami sebagai pembawa harapan. Jadikanlah hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis usaha kami, talenta-talenta kami, bahkan setiap penderitaan kami sebagai saluran terang-Mu bagi dunia yang putus asa ini. Kami percaya bahwa bersama-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus, tidak ada malam yang terlalu gelap, tidak ada luka yang terlalu dalam, dan tidak ada masa lalu yang terlalu buruk untuk diubahkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ketika kami boleh merenungkan firman-Mu dan terus menghidupinya di dalam setiap kehidupan kami, kami bukan lagi pribadi yang sama. Kami keluar sebagai pemenang. Kami keluar sebagai manusia yang baru dengan pengharapan yang kokoh dan dengan tujuan yang kekal. Terima kasih untuk bayi di palungan yang adalah raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Pengharapan dan Juru Selamat kami semua, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Diberkatilah setiap hidupmu, diberkatilah setiap jiwamu, keluargamu, pasanganmu, rumah tanggamu, anak-anakmu, opa-omamu. Diberkatilah oleh karena Tuhan. Bahkan mertuamu diberkati oleh karena Tuhan. Dalam setiap kehidupanmu, apapun yang sedang kau kerjakan, bisnis usahamu,
pekerjaanmu, rumah tanggamu Tuhan buat berhasil, studimu Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, diberkatilah setiap hati dan jiwa kita semua. Demi nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur buat firman-Mu dan kami mau terus hidupi dalam hidup kami semua sehari lepas sehari. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu dari kekal sampai pada kekal. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Haleluya. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, yang terberkati saudara jangan lupa tulis di dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Ini tagline Pastor Deso. Ya ketika live Bapak Ibu saudari, saudara kami live setiap hari Senin sampai Sabtu. Ya jam 7:30 pagi waktu Indonesia Barat. Karena hari Sabtu ini ada program Christmas Rally sepanjang bulan Desember. Yang sudah kami mulai dari awal Desember, maka Bapak Ibu saudari ini sudah minggu keberapa nih? 3 mungkin ya. Bapak Ibu saudari dalam program Christmas Rally. Ya menjelang Natal tentunya. Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa, menyegarkan. Saudara bisa tap-tap layar. Ya Bapak Ibu saudari, saudara bisa share channel ini kepada teman-teman, sahabat, rekan-rekan, keluarga. Saudara juga bisa menerbangkan gift Bapak Ibu saudari lewat pelayanan Pastor Deso. Ya kalau saudara terberkati khususnya di channel TikTok. Ya Bapak Ibu saudari, terima kasih buat kalian yang sudah menulis bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, saya mengucapkan terima kasih. Ya selamat menjelang hari Natal. Ya walaupun belum Natal tetapi saya mengucapkan selamat menjelang hari Natal buat kita semua. Ya buat Bapak Ibu saudari yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Biarlah tetap merayakan Natal tentunya dengan tuntunan Allah, dengan hati yang mengasihi Yesus Kristus. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung pelayanan Pastor Deso setiap waktunya. Saudara yang sudah memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, ya donasi, support, kolekte apapun namanya yang saudara berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat setiap dukungan-dukungan Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang terkait dari dukungan, support, ya persembahan kasih, ya Bapak Ibu saudari persembahan syukur, donasi, support maupun apapun namanya. Kalau saudara rindu memberikan persembahan-persembahan ini, saudara bisa masuk ke profil saya di TikTok Bapak Ibu saudari. Lalu kemudian nanti di profil TikTok saya atau di bio Bapak Ibu saudari nanti ada BCA atas nama istri saya atau ada Social Bus Bapak Ibu saudari. Kalau di YouTube itu ada di deskripsinya. Ya Bapak Ibu saudari, bagi kalian yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk mendukung pekerjaan Tuhan di channel ini. Yang kedua, bagi kalian yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Dan yang ketiga, ketika kalian rindu memberikan persembahan syukur, kalian sedang berlatih untuk bermurah hati dalam pelayanan Pastor Deso. Saudara, kalau di TikTok saya tampilkannya itu bisa ya. Kalau di TikTok itu bisa ditampilkan. Ya, saudara bisa screenshot. Ya, Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, saudara dapat memberikan persembahan syukur, kasih, support, donasi ke rekening BCA atas nama istri saya itu ya, Angelin. Itu kalau di TikTok bisa ditampilkan, tapi kalau di YouTube saya nggak tahu tampilkannya gimana Bapak Ibu saudari. Jadi terima kasih buat kalian semua, buat setiap dukungan-dukungannya setiap harinya. Sekali lagi selamat menjelang hari Natal buat kalian semua. Ingat ya, buat kalian yang terberkati dan digerakkan oleh Roh Kudus. Tapi bagi kalian yang tidak digerakkan, saudara nggak usah ikut-ikutan memberi dalam setiap hidup saudara ya. Saya tidak memaksakan untuk saudara memberi, tetapi bagi kalian yang digerakkan Roh Kudus dan saudara terberkati setiap waktunya oleh pelayanan ini dan saudara rindu untuk bermurah hati, maka dukunglah selalu dengan tulus pelayanan pekerjaan Tuhan di channel ini. God bless you. Saudara terima kasih, sampai bertemu besok pagi. Ada ibadah online kita di channel yang sama jam 7 pagi. Dan besok kemungkinan besar ibadah sore kita akan dialihkan ke jam 6 sore. Ya dalam perayaan Natal di channel Pastor Deso. Doakan supaya kami bisa untuk Bapak Ibu saudari merayakan Natal di channel ini pada sore hari khususnya. Oke, saya mengundurkan diri dulu Bapak Ibu saudari. Mundur dulu ya Bapak Ibu saudari pada kesempatan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sekali lagi selamat mempersiapkan Natal buat kalian semua. Salam sekali lagi dari saya Pastor Deso. Jika ada salah-salah kata, Pastor Deso minta maaf ya Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi sekali lagi selamat merayakan ya menjelang Natal dalam setiap hidup saudara dan saya. Sampai bertemu kembali pada esok hari
jam 7 waktu Indonesia Barat, jam 6 sore dan juga jam 6 sore ya besok sore ya jam 6 sore waktu Indonesia Barat dalam pelayanan ibadah raya maupun perayaan Natal di channel Pastor Deso. Sekali lagi salam dari saya, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Semangat selalu buat kalian semua. Ya Bapak Ibu Saudari, God bless you. Bye bye buat Bapak Ibu Saudari.